Baik, kami dari kelompok 3 akan melakukan presentasi tentang materi Further Abstraction Techniques atau teknik-teknik dari penggunaan abstraksi. Kelompok kami adalah terdiri dari Jose Rana, Michael Arianto, Natalia Tristan, dan saya Lourdes Wijaya. Abstract class. Yang pertama akan dibahas adalah superclass. Superclass atau inheritance menjadi bagian dari abstract class karena abstract class ini berfungsi untuk mendefine method yang serupa yang dapat diinherit oleh beberapa subclass tanpa harus mengimplementasikan seluruh kelas. Jadi penggunaan superclass ini apabila melakukan inheritance, maka subclassnya dapat menggunakan metode-metode yang terdapat pada superclass tersebut. Nah, sama halnya pada abstract class, pada abstract class terdapat abstract method. Nah, abstract method ini apabila diimplementasikan dapat digunakan pada kelas lainnya. Contohnya pada project Foxes and Rabbits, Fox dan Rabbit memiliki beberapa metode yang serupa, namun tidak menjadi bagian dari inheritance. Hal ini dapat menyebabkan duplikasi code yang dapat menyebabkan error. Seperti yang sudah dipelajari sebelumnya, pada inheritance terdapat salah satu fungsinya yaitu untuk menghindari adanya code duplication. Nah, apabila terjadi suatu dan lain hal sehingga kita tidak dapat menggunakan inheritance, maka abstract class menjadi salah satu opsi lain, di mana untuk menggunakan inheritance pada Fox dan Rabbit diimplementasikan penggunaan abstract class. Kemudian abstract method. Abstract method merupakan sebuah metode yang tidak memiliki body atau implementation. Abstract method ini biasanya dimiliki oleh parent class, yaitu superclass, dan saat diimplementasikan pada subclass, maka subclass tersebut harus mengimplementasikan metode-metode yang terdapat pada superclassnya. Dapat dilihat pada contoh di bawah, pada abstract class graphic object, method draw dan resize merupakan abstract method. Kemudian pada kelas circle dan rectangle, ketika mereka melakukan extend dari abstract class graphic object, abstract method yang terdapat pada abstract class graphic object tersebut harus digunakan. Saat sebuah kelas memiliki abstract method, maka kelas tersebut juga harus dideklarasikan sebagai abstract class. Abstract class merupakan sebuah kelas yang tidak dapat diinstantiated atau direferensikan. Namun, apabila inheritance dilakukan, subclass-nya dapat diinstantiated. Ini artinya adalah pada abstract class tidak boleh ada penggunaan new, karena tidak boleh ada instance baru pada abstract class tersebut. Sebuah kelas disebut abstract class saat terdapat minimal satu abstract method pada kelas tersebut. Abstract class tidak dapat digunakan untuk membuat objek, namun subclass-nya dapat digunakan untuk membuat objek. Kemudian terdapat beberapa role dari penggunaan abstract class pada Java. Yang pertama adalah keyword abstrak harus dideklarasikan untuk menyatakan bahwa kelas tersebut adalah bagian dari abstract class. Pada abstract class harus terdapat minimal satu abstract method dan dapat memiliki non-abstract method. Artinya, apabila pada suatu abstract class terdapat setidaknya satu abstract method, maka itu dinyatakan betul. Tapi, ini tidak mengharuskan seluruh metode pada abstract class menjadi abstract method. Abstract class tidak dapat diinstantiated, dapat memiliki final dan static method, serta dapat memiliki constructor. Kemudian kita akan membahas tentang interfaces. Interface secara umum adalah suatu sejenis kelas, namun bukan kelas, yang merupakan kumpulan dari abstrak method. Seperti yang dapat dilihat pada presentasi PPT ini, fitur-fitur dari interface adalah tidak menggunakan keyword class karena ia bukanlah kelas, melainkan menggunakan keyword interface pada header dari declaration. Interface tidak memiliki constructor dan instance fields. Interface hanya memperbolehkan constant class fields seperti static dan final dengan public visibility. Karena public static final biasanya sudah diketahui secara otomatis. Metode abstrak tidak harus memasukkan keyword abstrak pada header, karena yang terdapat pada interface adalah kumpulan-kumpulan dari abstrak method, sehingga tidak perlu dideklarasikan lagi. Kemudian ini adalah contoh untuk metode multiple inheritance pada interface. Java memperbolehkan kelas manapun untuk extend ke kelas lainnya. Namun, jumlah extend yang diperbolehkan hanyalah satu. Tapi,
Apabila kita menggunakan implement untuk interface, maka kita dapat menggunakan implementasi beberapa interface sekaligus. Ada kemungkinan juga untuk setelah penggunaan implement kita melakukan penggunaan extend juga. Berikut contoh yang diberikan di sisi kiri. Pada kelas pada kelas hunter, ia menggunakan implement pada interface actor dan drawable. Nah, ini actor dan drawable di sini merupakan interface yang diimplement oleh kelas hunter. Implementation dua interface yang berbeda diperbolehkan di Java. Jika kelas yang mengimplementasikan kedua interface ini ingin melakukan override method dengan cara memanggil default version dari keduanya, seperti yang dilihat pada contoh di bawah, pada method reset digunakan vector super reset dan drawable super reset untuk melakukan override method. Kemudian interface sebagai suatu tipe. Mengimplementasikan kelas tidak menginherit code-nya. Namun, mengimplementasikan satu kelas adalah subtype dari interface type. Ini memungkinkan penggunaan metode polymorphism pada interface dan juga kelas. Sebuah interface mendefine sebuah type seperti suatu kelas. Ini yang menyebabkan bahwa mengapa ia dapat menggunakan metode polymorphism yang sesuai dengan penggunaannya pada Java. Kemudian, secara spesifikasi, inilah inti dari penggunaan interface. Karakteristik yang paling penting dari interface adalah bagaimana ia dapat terpisah secara utuh dari definisi fungsionalitas dan implementation. Dapat dilihat pada Java Collection Hierarchy. Pada Java Collection Hierarchy, list didefine sebagai interface. Dapat dilihat di samping. Namun, array list dan linked list didefinisikan sebagai suatu kelas. Terdapat perbedaan antara interface dan kelas seperti yang sudah dibahas sebelumnya. Interface list memiliki spesifikasi fungsionalitas total sebagai sebuah list tanpa adanya pembatasan structural implementation. Kedua subclass, yaitu array list dan linked list, memberikan dua structural implementation yang berbeda pada interface yang sama. Inti dari penjelasan interface sebagai dalam spesifikasinya adalah keberadaan interface list sebagai suatu interface, bukan sebagai suatu kelas, dapat mempermudah pengaplikasian kedua subkelas ini. Karena dibandingkan menggunakan subkelas sebagai variabel dan parameter type, kita dapat menggunakan interface sehingga yang dapat bekerja secara independen dan juga dapat lebih mudah digunakan untuk suatu specific type. Kemudian interface pada penggunaannya juga memiliki support dari library Java. Contohnya seperti interface list, map, dan set yang sudah disediakan langsung oleh package Java Util. Kemudian class name seperti list, map, dan set memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai sarana atau metode komunikasi interface, jenis apa yang digunakan, dan juga yang kedua adalah sebagai pengidentifikasi detail dari implementation dilakukan pada kelas tersebut. Penggunaan abstract type yang memiliki level tertinggi akan memberikan sebuah fleksibilitas pada code jika ada perubahan library pada kedepannya. Ini akan memberikan keleluasan lebih pada pengembang ketika melakukan pengembangan software atau program. Sekian penjelasan tentang abstract class dan interface dari kelompok 3. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata.